Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Kamis 24 Juli 2025. Berkata dalam perumpamaan, kutipan dari Injil Matius bab 13 ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Sobat Katolikana, ayat emas ini mirip dengan apa yang saya pertanyakan dalam suatu sesi kursus Joy of Discovery (JOD) kepada seorang animator. Apa alasan saya berusaha memahami gaya bahasa khususnya tentang perumpamaan, sebagaimana beberapa kali oleh Yesus ajarkan kepada para murid? Sang animator memberikan arahan bahwa penulis kitab suci mendapat inspirasi ilahi menulis suatu perumpamaan sebagai salah satu gaya bahasa, biasanya menggunakan kisah atau gambaran kehidupan sehari-hari untuk menyampaikan kebenaran rohani. Dengan kata lain, penulis menggunakan contoh konkret yang digunakan sebagai ilustrasi dalam rangka menerangkan prinsip rohani, misalnya dengan membandingkan dua hal agar lebih mudah dipahami. Hal ini dimungkinkan sabda Tuhan melalui sang penulis mengajak saya sebagai pembaca untuk berpikir dan merenung, yakni sebagai bentuk undangan untuk merefleksikan diri dari teks bersangkutan. Dan memang benar, apa yang saya pelajari dalam memaknai suatu teks kitab suci manakala beraroma perumpamaan, cepat atau lambat saya bisa ikut merasakan bahwa ajarannya yang sedemikian sulit dan rumit mampu sedikit demi sedikit saya pahami, sekalipun belum keseluruhan saya kuasai. Sobat Katolikana, ucapan Yesus pada ayat yang saya kutip tadi adalah mempunyai konteks bahwa Yesus baru saja menyampaikan perumpamaan tentang penabur, bahwa Dia mengingatkan mereka diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, dan istimewanya tidak kepada orang banyak. Namun, nampaknya para murid mempunyai hati yang keras, dan mereka sebenarnya melihat tapi tidak melihat, mendengar tetapi tidak mengerti. Sebagaimana dia kutip dari perkataan Nabi Yesaya, mendengar tetapi tidak menangkap, melihat tetapi tidak menyadari, karena adanya hati yang tumpul dan tertutup. Saya mencoba belajar untuk menangkap apa yang diingatkan olehnya kepada para murid, bahwa rahasia kerajaan Allah diungkapkan kepada yang membuka hati. Yesus menyatakan bahwa pengajaran dalam perumpamaan bukan untuk menyembunyikan kebenaran, melainkan untuk mengungkapkan kepada mereka yang sungguh mau mencari dan merenungkan. Bila saya tidak sungguh mau membuka hati dan pikiran, sebenarnya tidak beda dengan mereka. Saya hanya ingin mendengar sesuai yang saya inginkan, bukan kebenaran yang mengubah hidup. Sabda Tuhan hari ini mengajak saya dan Sobat Katolikana untuk pandai-pandai mengelola panca indera rohani agar mau dan mampu melihat serta mendengar dengan suara kebenaran. Bersyukur bahwa Sang Guru kita mengajarkan dalam bentuk perumpamaan yang mengajak kita untuk merenung dan membuka hati. Karena kita tidak bisa mengerti sabda Tuhan hanya dengan logika, tetapi perlu kerendahan hati dan ketulusan batin. Kita sadar bahwa setiap tulisan dalam kitab suci tidak otomatis mengubah hati, namun melalui ajaran yang berupa perumpamaan
memampukan hidup berbuah dalam diri kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, kami bersyukur dengan gaya bahasa bentuk perumpamaan yang Engkau ajarkan kepada kami melalui sabda-Mu, memberikan kami terus belajar dan tumbuh berkembang menjadi pribadi dengan kekayaan hati dan pikiran yang semakin terbuka akan kehadiran-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.